kembali ke problematika Rempang yang konon merupakan proyek strategis nasional atau PSN, di mana pengertiannya kurang lebih suatu proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan atau badan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan, ya tentunya pemerataan pembangunan atau pemerataan ekonomi, ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Jadi ujung dari proyek ini adalah kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan itu pengertiannya sebetulnya lebih luas dari sekedar masalah ekonomi, ada sosial budaya yang lebih luas. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang proyek strategis nasional yang itu tertuang dalam peraturan presiden, kalau ditarik ke atas lagi tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ke atas lagi adalah konstitusi. Jadi bagaimana runtutan penetapan satu proyek yang berujung pada kesejahteraan rakyat itu menimbulkan pertentangan di minimal di area proyek tersebut, ya. Dan kalau masalah Rempang ini sudah meluas ke kemana-mana, ya. Nah, ini menurut saya perlu kajian ulang yang sangat serius, terutama di kalangan akademisi. Kalau di edisi video pendek saya bertanya tentang kasus Rempang kepada 3 calon presiden, maka renungan yang sama saya tujukan kepada para akademisi, terutama forum rektor, untuk tidak hanya melihat sebagai satu peristiwa sosial, tapi masyarakat atau rakyat menunggu kontribusi dari para intelektual untuk tidak sekedar bersuara tetapi berbuat sesuatu. Kebetulan saya pernah mengantar seorang teman untuk mengantarkan pesanan barang ke salah satu guru besar di UGM. Itu ketika saya naik lift di gedung pusat di rektorat, itu ada satu tulisan yang sangat menarik bagi saya waktu itu, di mana UGM mengklaim sebagai kampus perjuangan. Nah, tentunya dalam benak saya melihat kasus Rempang yang meluas tidak hanya persoalan ekonomi, itu bagaimana sikap rektor UGM? Tentunya pertanyaan yang sama juga saya sebagai rakyat juga bertanya kepada rektor-rektor yang lain, rektor ITB, rektor UI, rektor IPB, rektor Diponegoro, Airlangga, Brawijaya, Udayana, dan lain-lain. Kita punya banyak sumber daya manusia yang saya yakin mampu merumuskan runtutan
yang ideal dari konstitusi sampai ke penetapan proyek-proyek yang akan dieksekusi oleh pemerintah. Kalau ini sudah runtut dan kemudian dikomunikasikan kepada rakyat dengan baik, saya kira peristiwa Rempang tidak akan terulang di tempat lain atau di waktu yang akan datang. Oke, para rektor, kaum intelektual, ditunggu peran yang lebih berarti. Salam konstitusi.